Oke, hari ini kita jalan-jalan di BBG Bangka Botanical Garden, BBG Pangkal Pinang. Nah, di sini ada satu bangunan, ini bisa dijadikan tempat santai. Kabarnya sih ini ruang keluarga ya, tapi nanti kita explore lebih dalam lagi. Oke, inilah Botanical Garden, ada satu villa yang sangat mantap sekali. Kita coba nanti. Oke, bye. Pak Refli nih sebagai selaku manajer operasional ya Pak ya. Mau nanya-nanya boleh? Boleh. Pak Refli, kurang lebih berapa ekor sapi yang ada di sini Pak? Iya, terima kasih atas kedatangannya. Saya Reflianto, manajer operasional BBG. Sapi sekarang di BBG ada sekitar 160. Jadi keseluruhannya adalah sapi perah. Sapi perah ya Pak? Sapi itu kan ada dua, jenis sapi pedaging dan sapi perah. Kita khusus melihara sapi perah yang menghasilkan susu pastinya, ya kan? Oke, iya. Jadi sapi perah ini awalnya memang kita bawa dari Switzerland. Dia kan memang asalnya ke di sana gitu kan. Tapi habis itu udah berapa tahun kemudian kita langsung memakai sekarang sistemnya memperbanyaknya, bukan mendatangkan lagi dari luar, tapi kita pakai IB, inseminasi buatan. Kawin suntik istilahnya. Suntik ya Pak ya. Jadi kenapa harus kawin suntik? Karena kalau kita lakukan kawin alami, nanti akan terjadi namanya inbreeding. Inbreeding kalau kita di manusia namanya incest. Saudara menghamili saudara, anak menghamili ibu. Itu hasilnya nggak bagus. Nggak baik ya Pak ya. Oke. Boleh nih Pak, ajak dia untuk keliling-keliling lihat sapi Pak. Soalnya dia kepo banget dan Supradi juga pasti penasaran nggak Supradi? Jadi langsung aja kita ikut Pak. Ya, sebetulnya juga kandang ini kan kita bagi yang banyak. Ayo kita sambil jalan aja. Oke. Ini ada kandang sapi produksi, ada kandang sapi kering, gitu kan? Ada kandang sapi pedek, dan juga ada kandang sapi darah, dan juga kandang sapi hamil. Oke, yuk kita jalan. Oke. Aku ngambil dikit. Oke, senyum. Bukan lagi pesuntikan, suntik IB lagi. Suntik IB lagi. Habis itu baru kita masukin ke kandang depan. Oh begitu. Sapi perah itu cocoknya adalah di daerah dingin. Sementara kita kan di daerah panas. Saya insinyur peternakan. Dalam keilmuan yang saya pelajari, itu sapi perah itu harus 800 di atas permukaan laut, 800 meter. Sementara kita cuma 3 meter paling ya. Tapi karena dalam tanda kutip bos kami Pak Johan Lidonasa itu orang gila dalam inovasi, dalam gila pemikiran, bahwa tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Makanya dipelihara di sini. Nah, karena biasanya di daerah dingin kan Pak O, nih di daerah pinggir pantai malahan. Makanya tuh kan di Lembang, di Pangandaran, itu kan sapi Sidoarjo itu kan jadi banyak.
tuh Suprade. Jadi Ya memang kita udah tutup sekarang. udah tutup ya Pak. Dari udah sekitar 2 tahun yang lalu, pas pada waktu pandemi. Karena persoalannya masyarakat datang ke sini. Sebetulnya ini bukan daerah objek wisata. Kami belum menganggap ini sebagai suatu destinasi wisata. Tapi masyarakat datang ke sini mendapat satu hal untuk mereka piknik umpamanya gitu kan. Jadi kami nggak bisa ngelarang. Kami tidak kutip biaya, tidak kutip apa-apa. Artinya masyarakat datang mereka berkelompok. Takutnya nanti akan menyebar di sini, akan apa? Nah, itu makanya kita tidak boleh lagi pengunjung yang masuk ke dalam, kecuali ya hal-hal yang penting lah, kayak tamu-tamu undangan, ada penelitian mahasiswa sebetulnya tadi. Sekarang barusan tadi anak STKIP, anak UBB ada tadi datang sini semua. Ya kecuali ke depannya, karena kedepannya memang ini akan kita jadikan sebagai wisata agro. Udah agrowisata, ada kita lahan pertanian, lahan perkebunan ada. Terus bagaimana kayak peternakannya aja. Bagaimana memerah susu, ngasih makan sapi, itu adalah suatu hal yang menarik, yang unik. Bisa jadi menarik wisatawan, tapi kita belum. Juga sekalian untuk lahan seluas 300 hektar ini, yang baru kepakai itu sebenarnya 222, 40 hektar di sana, sebelah sana udah kami sediain untuk objek wisata betul. Sana ada flying vlog, ada apa, nanti juga ada perkampungan tradisional. Itu proposalnya udah ada semua, tapi itu masalah pandemi ya Pak? Pandemi. Terhalang pandemi. Kan lebih banyak masyarakat sekarang, karena bagi terkuras ke hal lain. Benar. Bilangnya karena makan. Nah itu dia, ini kalau orang-orang kita bilang dia aloy satu nih. Dia suka gangguin, dia juga dekat. Tidak ada masalah dia, nggak apa-apa dia. Kadang sapi suka main, suka apa-apa dia. Dia kan juga nggak bisa diloncat ya. Brangus. Kalau hitam-hitam kayak gitu tuh, itu jenis sapi brangus namanya. Brangus. Jadi artinya sperma atau straw itu ada di sini dulu. Itu kayak kecampur. Kalau sapi brangus itu hitam. Sama kayak begini. Oh iya sama. Tapi kalau sapi perah tuh sini. Ayo. Ya dia lah, pegang dulu, enggak apa-apa dia lah. Dikit Pak. Iya. Ayo, siapa namanya? Emas hitamnya lah kotoran, dan emas cairnya itu air kencing. Kenapa kami sebut emas? Karena BBG adalah lahan kritis. Jadi untuk penyuburan lahan sehingga bisa seperti ini sekarang, itu kita pakai kompos sapi. Kita pakai kompos, kita pakai kotoran sapi. Kotoran sapinya kita olah menjadi kompos, lalu kita untuk normalisasi lahan kita tanamin. Jadi artinya pada awal pembukaan lahan ini sapi ada 20 ekor. Itu tahun 2021. Tahun 2001 itu adalah kita beli sapi 20 ekor, kita pelihara, kita ambil kotorannya, terus kita olah kotorannya menjadi kompos kita pakai penyuburan lahan, kita tanam rumput di situ untuk makan sapi. Artinya siklus kehidupan jalan di sini. Itu awalnya, sehingga bisa seperti ini. Setelah tumbuh tanaman pertama adalah tanaman rumput gajah untuk makan sapi. Setelah 2 kali panen kita tinggal. Ini kita olah untuk tanaman lain, dan tanaman rumput gajah kita pakai ke daerah lain, sehingga bergulir sehingga seluruh lahan bisa kita tanami sekarang. Jadi semuanya berguna Pak kata orang Bangka tuh seperti. Jadi jangan takut kayak tai sapi, karena di sini harganya sama kayak daging sapi, benar kan Pak? Bisa fungsinya mungkin. Fungsinya ya, bukan harganya ya, fungsinya. Tapi kita jualnya 1.000 lah per kilo sekarang. Pupuknya Pak? Iya. Masa daging kita jual 1.000 nggak mungkin Pak. Lebih mahal Pak, pasti ya. Susu aja sekarang 20.000 seliternya. Soalnya kan biasanya kan kalau masyarakat tuh kan Pak lihat kotoran tuh kan bau, identik ke bau. Bela kali. Tidak ada fungsi ya, tapi kalau sekarang lebih Bela kali, yang lain enggak Pak dia. Bapak bisa ya. Oke nih Pak Refli, makasih banyak udah ngasih tahu Dea tentang yang enggak Dea tahu, sekarang jadi tahu. Dan yang lanjut lihat-lihat sapi. Silakan ya. Makasih sekali lagi, makasih banyak Pak. Maaf lah ganggu nih Pak. Enggak apa-apa, silakan tetap semangat ya Pak kerjanya. Oke Sepade, jadilah tahu kan banyak benar-benar pengetahuan yang Bapak Refli sampaikan ke kita semua. Dia harap kalau Sepede semuanya mau kesini tuh tetap prokes, tapi walaupun belum pacak lihat sapi, jadi bisa tuh di deretan di depan yang tidak ada dijaga satpam atau security ya.
Dan sekarang dia nak ngeliling lagi, lihat sapi kayak tanaman. program ya. Oke, sebelum kalian nonton video yang lebih funnya, sekarang kita berada di Bangka Botanical Garden. Nah, tapi kalian jangan lupa like and comment YouTube-nya Abang ini. Viral. Info viral. Biar kita semuanya viral. Amin. Yuk, tetap. Dadah guys.